Kemudian Ibnu Qudamah membawakan fasal. Kata beliau faslun, fasal. Fasal ini tentang siapa yang diterima ikrarnya dan siapa yang tidak diterima. Siapa yang syah ikrarnya dan siapa yang tidak syah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wala yuqbalu iqraru ghairil mukallaf bi syai'in illa al-ma'dun lahu min as-sibyan fi at-tasarruf fi qadri ma udhina lahu." Ya. Kata beliau tidak diterima ikrarnya selain mukallaf terhadap sesuatu apapun. Jadi kalau dia bukan mukallaf seperti orang yang tidak waras, orang yang kesurupan, atau orang yang majnun, anak kecil, ya, belum mukallaf, sesuatu apapun tidak diterima darinya, dari ikrar. Jelas ya? Kecuali, ya, kecuali. Nah, dan ini juga masuk, ya perlu saya ingatkan di sini, masuk juga di dalamnya, dia terima apa yang kadang dilakukan di sebagian tempat ketika di penyidikan atau diminta keterangan. Kadang orang yang dimintai keterangan diberi obat, diberi sesuatu yang membuat dia berbicara di luar kehendaknya, di luar keinginannya, memaksa dia berbicara. Ya, ini tidak diterima ya, sebab dia tidak hadir akalnya, di luar pilihannya. Bagaimana caranya dia bisa berbicara? Tidak ada yang bisa mengetahui kebenaran yang dia lakukan atau kebenaran yang dia ucapkan. Tidak ada yang bisa memastikannya. Maka itu tidak diterima hal yang seperti itu. Karena itu disyaratkan dia mukallaf. Ya. Kecuali illa al-ma'dun. Ya. Yang diperkecualikan, diizinkan untuk anak kecil pada tasarruf. Ya, kalau anak kecil misalnya mengikrar dia jajan, beli roti, beli gula-gula, itu tidak apa-apa. Ya. Jelas ya? Sebab ini dalam hal yang apa? Dia diizinkan tasarruf di situ. Maka ikrarnya diterima dalam hal itu. Jelas ya? Ya kalau misalnya dengan penjualnya dia bermasalah anak kecilnya, ya anak kecilnya berkata, oh iya saya memang tadi cuma mengambil gula-gula satu saja. Ya penjual berkata dua, dan anak kecil hanya mengikrar satu, ikrarnya diterima. Karena itu memang hal yang biasa anak kecil melakukannya, dan dalam hal itu diterima ikrarnya. Baik. Kecuali kalau dalam hal yang besar ya, seperti anak kecil beli mobil misalnya, beli rumah, itu lain lagi masalahnya, tidak diterima di situ. Kemudian kata beliau, wa in aqarra as-safi bi haddin aw qisasin aw talaq ukhidha bih. Kalau seorang safih, ya, safih ini adalah orang yang mahjur ya, yang dihajar, tidak boleh tasarruf pada hartanya. Ya. Tidak boleh dia bertindak pada hartanya. Jadi kalau dia mengikrar, ada hukum had, ada qisas, ada talak dia lakukan, ikrarnya diterima. Sebab ini dia memang tidak dihajar dalam hal itu. Dia hanya dihajar pada harta saja. Adapun selain itu tidak diterima. Pada selain harta diterima ikrarnya. Nah, kemudian kata beliau, wa in aqarra bimalin lam yuqbal iqraruhu. Kalau dia mengikrar pada harta, ini baru tidak diterima. Sebab di sini ikrarnya di luar dari di luar dari hal yang diizinkan untuknya. Seakan-akan dia tidak mukallaf di situ. Wa kadzalikal hukmu fi iqraril abd. Demikian pula hukum pada ikrar seorang budak. Ya maksudnya ikrar seorang budak yang tidak diizinkan ya. Sebab akan datang nanti tentang budak yang diizinkan berdagang. Ya. Kata beliau illa annahu yata'allaqu bi dhimmatihi. Ya. Kata beliau illa annahu yata'allaqu bi dhimmatihi yutba'u bihi ba'da al-itq. Akan tetapi hal tersebut berkaitan dengan dhimmahnya. Ya ikut dengannya setelah pembebasan. Iya. Jelas ya, jadi kalau sudah dia bebas, setelah itu dia mengikrar, ada harta-harta pada saat dia budak dahulu, ya, maka di sini tidak ada masalah. Baik. Illa yakuna ma'dunan lahu fit tiyar, fa yasihhu iqraruhu fi qadri ma udina lahu fihi. Kecuali kalau budak ini diizinkan berdagang, maka ikrarnya diterima pada kadar yang dia diizinkan padanya.
Ya, kalau dia berdagang wajar ya, harus diterima ikrarnya. Dia berdagang. Namanya berdagang, dia ambil barang dari si A, dia menjual barang kepada si B. Ada utang dan ada piutang pada orang. Ya, jadi kalau ikrarnya tidak diterima, nggak bisa jalan dagangnya budak ini. Jelas ya? Karena itu diterima ikrarnya. Kalau dia katakan barang kita masih ada sama si fulan, dia belum bayar. Ikrarnya diterima. Demikian pula kalau dia katakan bahwa kita masih menghutang sekian dari si fulan. Ya, ini juga diterima ikrarnya. Karena itu pada hal yang diizinkan. Dan kalau terjadi kekeliruan, yang menanggung adalah tuannya, karena dia yang mengizinkan di dalam hal ini. Ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa yasihhu iqrarul marid bid-daini li ajnabi. Dan syah ikrar orang yang sakit terhadap hutang untuk ajnabi. Kalau ajnabi tidak ada masalah ya, tapi kalau ahli warisnya dia ikrar, nah ini yang dia tidak diterima ya, dan sudah berlalu pembahasannya. Baik. Kalau untuk selainnya tidak ada masalah, sebab dia di sini kaitannya dengan masalah tidak ada tuhmah di dalamnya, tidak ada kecurigaan. Wala yasihhu iqraruhu fi maradil maut liwarith. Tidak syah hal tersebut ya untuk pewarisnya. Kalau dia ikrar untuk pewarisnya. Nah, ini alasannya karena dia nanti dianggap ada tuhmah di situ, dicurigai. Hanya saja sebagian ulama membolehkan ya, kalau tidak ada tuhmah, dibolehkan. Ya, kapan dia mengikrar, maka asalnya ikrarnya diterima. Kata Ibnu Qudamah, illa bitasdiq sairil warathah. Kecuali kalau seluruh pewaris membenarkan hal itu. Nah, kemudian kata beliau, wa in aqarra lahu, ya, kata beliau, walau aqarra liwarithin fasara ghairu waris lam yasih. Andai kata dia mengikrar untuk seorang pewaris, kemudian pewaris itu berubah menjadi tidak mewarisi, maka tidak syah ikrarnya. Hal tersebut tidak syah. Iya. Jelas ya? Ikrar tersebut. Contoh misalnya seorang, iya, dia meninggal, tinggalkan istri, paman dari saya seibu, dan ibu. Nah, maka untuk istri dia dapat berapa? Istri dapat 1/4 ya, sebab tidak ada anak. Ibu dapat berapa? 1/3. Lebihnya untuk paman. Iya. Ini diikrar oleh siapa? Orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini, kalau dia mengikrar untuk si pamannya dengan harta, iya. Kemudian setelah itu, dia menjadi selain pewaris. Jadi sebelum meninggal, ibunya melahirkan anak. Jadi ibunya melahirkan anak. Jadi orang yang meninggal ini punya apa? Punya saudara laki-laki. Paman di sini mewarisi atau tidak? Ada saudara laki-laki? Sudah mahjub dia. Berarti yang mengambil harta siapa? Saudara laki-lakinya. Paman tidak mendapatkan. Maka ikrarnya di sini tidak diterima. Jelas ya? Baik. Ya, tapi ini diperkecualikan ya. Kalau ahli waris memperkecualikan, membolehkan, ahli warisnya membolehkan, itu tidak ada masalah. Diberi pada ikrar itu. Kemudian kata beliau, ya, kata Ibnu Qudamah, wa in aqarra lahu wa huwa ghairu waris, thumma sara warithan, sahha iqraruhu. Kalau dia mengikrar dan dia waktu itu bukan pewaris, setelah itu dia menjadi pewaris, maka ikrarnya menjadi syah. Contoh misalnya seorang berwasiat, seorang misalnya dia ikrar untuk saudaranya. Dia katakan, saudaraku ini punya duit, saya pegang. Atau saya ada hartanya misalnya 50 juta. Nah, orang ini punya anak. Orang yang mengikrar ini punya apa? Anak laki-laki. Karena dia punya anak laki-laki, saudaranya dapat warisan atau tidak? Tidak dapat warisan. Sebab saudara itu hanya dapat warisan kalau si mayit tidak punya para waris.
Iya, ada anak. Tapi setelah itu anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Maka dia di sini berhak mendapatkan ikrar tersebut. Jelas ya? Sebab dia menjadi pewaris setelah anaknya meninggal. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yasihhu iqraruhu biwaris. Dan syah dia mengikrar terhadap pewaris. Iya. Baik, kata beliau wa yasihhu iqraruhu biwaris. Dan syah ikrar dia, maksudnya orang yang sakit ini ya, sakit. Ini masih di pembahasan orang yang sakit tadi mau meninggal. Dia ikrar bahwa seorang itu pewaris. Nah, dia adalah pewaris. Maka ikrarnya diterima dalam hal itu. Iya. Sebab kalau dia ikrar juga tanpa selain pewaris, dia tidak muttaham dalam hal itu. Kemudian kata beliau, wa in kana 'alal mayyit dainun lam yalzam al-waratha wafa'uhu. Kalau si mayit menanggung hutang, maka para pewaris tidak mesti untuk membayarnya. Ya. Sebagaimana ketika hidup, ketika orang itu, orang hidup ini berhutang, anak-anaknya, pewarisnya tidak wajib membayarkannya. Begitu pula ketika dia meninggal. Tidak wajib untuk dilunasi, mereka melunasinya. Ya dari harta mereka sendiri ya. Tapi kalau dia meninggalkan warisan si mayit, ya, maka wajib dia lunasi dari apa? Dari hartanya, dari peninggalannya. Karena itu kata Ibnu Qudamah, illa yukhallifa tarikah. Fa yata'allaqu dainuhu biha. Kecuali kalau dia meninggalkan harta warisan, maka hutangnya itu berkaitan dengan warisan tersebut. Fa in ahabba al-waratha wa fa'ad dain wa akhda tarikatihi falahum dalik. Ya, kalau misalnya para pewaris sudah bayar hutangnya dibayar dulu sama mereka. Setelah hutang dibayar, warisannya diambil lalu dibagi, tidak ada masalah. Dan boleh dipotong dari warisan, tidak ada masalah. Yang jelas hutang tetap dibayar. Nah, wa in aqarra jami'al waratha bidainin ala muwarrithihim thabata bi iqrarihim. Jadi kalau misalnya atau wa in aqarra jami'ul waratha bidainin ala muwarrithihim thabata bi iqrarihim. Kalau misalnya para pewaris mereka mengakui bahwa mereka berhutang kepada si mayit, maka itu pun sabit dengan ikrar mereka. Sabit dengan ikrar mereka. Jadi syah dengan ikrar mereka. Sebab mereka ikrar pada diri mereka berhutang. Wa in aqarra bihi ba'dhum, kalau sebagian saja yang mengakui, sabata biqadri haqqihi. Yaitu hanya tetap dengan sekadar haknya saja. Iya. Baik. Kemudian masalah lainnya, kata Ibnu Qudamah, wa in aqarra bihi ba'dhum, sebentar. Kata beliau, falau khallafa ibnaini wa mi'atai dirhamin fa aqarra ahaduhuma bi mi'atin dainan ala abihi lazimahu 50 dirhaman. Ya, andai kata seorang meninggal, dia tinggalkan dua anak laki-laki. Dan dia tinggalkan harta 200 dirham. Jadi harta peninggalan ayahnya berapa? 200 dirham. Faqarra ahaduhuma bimi'atin dainan ala abihi. Dan salah seorang dari mereka mengakui, ya, ada hutang 100 dirham terhadap ayahnya, lazimahu 50 dirhaman. Maka anak yang mengaku ini dia cuma bayar 50 saja. So warisan kan 200. Dua orang anak laki-laki berarti dapat berapa? 100. Karena yang mengikrar cuma satu, dia akui ayahnya punya hutang 100, kewajiban membayar hutang itu ditujukan pada dua orang, bukan satu saja. Kan begitu. Maka si anak satu ini dia cuma bayar 50 saja. Cuma bayar 50. Nah, kata beliau, fa in kana adlan wa syahida biha lil gharib ay yahlifa ma syahadatihi wa ya'khudha baqiyaha min akhihi. Ya. Kalau misalnya orang yang pemilik hutang ini dia seorang yang adil dan dia mempersaksikan, ya, atau kalau dia anak yang
anak yang mengikrar ini dia adil dan dia mempersaksikan. Jadi dia sudah saksi ya, satu saksi berarti. Sisa gharim, pemilik hutang ini bersumpah. Kalau dia bersumpah bersama satu saksi, maka dia berhak mengambil 50 yang lainnya pada apa? Pada saudaranya. Jelas ya? Jadi tadi 2 orang anaknya ya. Peninggalannya berapa? 200 dirham. Yang mengaku cuma satu saja anak. Berkata, ayahku punya hutang 100 dirham. Ya. Anak yang mengaku ini dia bayar 50. Berarti kurang berapa? 50. Nah sekarang karena anak sudah mengaku satu, berarti dia sudah syahid. Jelas ya? Kalau dia adil anak ini, syahid. Berarti sudah satu syahid. Sisa si pemilik piutang menagih. Dia dengan satu syahid ditambah sumpah dia. Ya maka dia berhak untuk mendapatkan 50 yang lainnya dari siapa? Dari anak yang kedua. Baik. Kemudian kata beliau, wa in khallafa ibnan wa mi'atan. Kalau dia meninggalkan seorang anak dan 100, fadda rajulun mi'atan ala abihi fasaddaqahu. Thumma da'a akhar mithla dhalika fasaddaqahu al-ibn. Fa in kana fi majlisin wahidin fal mi'atu bainahuma. Wa in kana fi majlisaini fa hiya lil awwali wa la syai'a lis tsani. Ini tentang seorang yang meninggal. Dia tinggalkan 100 dirham dan pewarisnya cuma satu anak laki-laki saja. Uangnya berapa? 100 dirham. Pewarisnya satu anak laki-laki. Datang orang berkata, ayahmu berhutang 100. Ya. Ini orang yang pertama ya. Si anak ini dia benarkan, oh iya betul. Ayahku ada hutang 100. Setelah itu datang lagi orang kedua. Dia katakan, ayahmu berhutang 100. Si anak juga berkata, iya betul, ayahku berhutang 100. Jelas ya? Kalau 2 orang yang menagih di satu majelis, maka 100 dirham itu dibagi 2, 50-50. Tapi kalau datangnya bergantian, maka 100 itu untuk siapa yang pertama datang. Ya aku 100 sudah. Saya 100, data yang kedua, iya betul. Ayahku punya hutang 100, tapi mau dibayar pakai apa? Jelas ya? Nggak ada lagi bayarannya. Kata beliau, wa in kana al-awwalu idda'aha wadi'atan fasaddaqahu al-ibnu thumma idda'aha al-akhar fasaddaqahu al-ibnu fa hiya lil-awwal wa la syai'a lis-tsani wa yaghrumuha. Nah ini permasalahan yang kedua ya. Jadi 2 orang datang. Yang pertama berkata, ya, ayahmu punya wadi'ah 100 dirham. Jelas ya? Anaknya bilang, iya benar. Ada 100 dirham. Harta kamu dititip ke ayah. Ya. Kemudian datang lagi. Yang kedua. Juga sama. Berkata seperti itu. Ya, dan si anak membenarkan. Maka 100 dirham yang pertama dia berikan kepada siapa? Kepada si orang yang pertama. Sebab itu barang dia, milik dia. Harta dia. Orang yang kedua. Nah ini si anak wajib menanggungnya sebab dia mengakui mengikrar bahwa ayahnya ada apa? Ada wadiah. Ini berkaitan dengan wadiah dititipkan kepadanya. Maka si anak dia gerumuha. Nah, dia menggantinya. Kenapa? Li'annahu fawwataha alaihi biiqrarihi. Karena dengan ikrarnya ini dia mentafwid. Dia akhirnya tidak dapat itu disebabkan karena si anak ini. Baik. Selesai sudah ya pembahasan ini. Kemudian kata Ibnu Qudamah akhirul kitab walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya wallahu taala alam. Baik, cukup dulu di sini, tidak ada pertanyaan. Ya baik, ini akhir dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua dari buku ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengajarkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Menjadikan apa yang kita ketahui sebagai hal yang menguatkan kita pada hari kiamat, bukan perkara yang memberatkan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan tambahan nikmat dan taufiknya untuk kita semua. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.